Baik teman-teman, ini dia power management atau power supply management. Jadi tujuannya di sini kita memperingkas atau biar tidak berantakan atau biar terlihat lebih simpel atau biar terlihat lebih rapi ya. Jadi kita bentuk jadi satu box, kita bentuk jadi satu box dan nanti kita bisa tahu keinginan kita mau pakai yang mana untuk power supply kita, ataupun nanti teman-teman yang memang memaksa harus pakai aksesoris seperti lampu dan lain-lain. Nah itu teman-teman bisa pakai power supply management ini. Jadi sumber dari aki ataupun nanti listrik juga bisa, dan output kita bagi sedemikian rupa teman-teman. Jadi 12 volt 2, ini 12 volt, yang ini 8 volt. Jadi tentunya DC ya, kita karena acuan kita pakai arus DC aki, jadi kita samakan semua persepsi kita bahwa ini rakitannya buat DC atau direct current. Nah ya gitu ya. Oke, ini teman-teman untuk selain kita pakai binding jadi bongkar pasangan seperti ini, kita juga pakai soket. Jadi untuk outnya kadang teman-teman ini buat input ya, mungkin teman-teman sering melihatnya buat input, tapi di sini kita rubah buat output 12 volt seperti itu. Ini sudah kita sudah kita tandai di sini untuk untuk nama-namanya. Jadi kemungkinan nanti meminimalisir kesalahan juga terkurangi ya, min plus salah wis gak zaman ya. Jadi seperti itu. Ini untuk input yang pakai soket DC juga, ataupun nanti pakai adaptor Mas Wildan juga bisa, atau teman-teman yang pengen juga bisa. Nah ini tentunya langsung pakai aki. Nah, efisiensinya lebih dapat teman-teman ya, minimalis sekali. Sudah kita lengkapi dengan fan dan voltase, jadi pengukur voltmeter ya, pengukur voltase yang masuk seperti itu. Oke, ini untuk inverter ini tadi sudah kita persiapkan untuk apa saja yang mungkin buat aksesorisnya. Jadi ini kita bagi, kalaupun kurang nanti kita bakal ditambah ya, ataupun nanti sudah cukup ya sudah seperti itu. Jadi sudah kita lengkapi dengan on off, lampu indikator, dan di dalam tentunya kita cuma membagi dengan IC regulator, sudah ada pendingin juga, wis aman ya. Nanti kita bongkar, terlebih kita balik dulu ya, karena kita mau lihat dalamnya. Baik, sudah kita balik, kita bongkar terlebih dahulu untuk box power supply manajemennya. Jadi jangan dilihat dari berantakannya tapi fungsinya. Karena ini menurut saya kemarin cuma bayangan saja ya, atau Mas Wildan saya tawari, Mas ini dibuatkan power manajemennya atau enggak, ataupun sampai nanti jumper dan itu memakan banyak kabel juga. Nah seperti itu, nanti efeknya seperti itu. Dan kalau pas ngantuk min plusnya salah, nah ini bisa berpengaruh ke sistem yang lainnya seperti itu. Jadi kita minimalisir di sana Mas Wildan. Ternyata setuju. Nah setuju, dan ditambah dengan power plus D ini. Nah ditambah dengan itu sekalian kita progres itu semingguan ya, jadi mendadak sekali. Dan ya wis mau gimana lagi, kita maksimalkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah pesen masih, Mas kok gak digarap-garap ya, mohon maaf nih Mas, ini masih kita sesuaikan juga waktu kita buat mengerjakan yang pesanan terlebih dahulu ya. Jadi yang pesen dahuluan, nah kita urutkan, pasti kita urutkan. Jadi jangan khawatir barang tidak dikerjakan, karena kita juga membagi waktu dan setiap harinya kita pasti progres. Meskipun dapat 20% kalau on time atau terus, nah itu kemudian nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu teman-teman. Nih teman-teman mungkin kalau pun paham dengan alurnya sudah paham sekali. Jadi input masuk ke IC regulator, dan IC regulator nanti kita bagi bersama untuk 8 volt 12 volt kali 2. Jadi cuma jumper aja teman-teman ya.
Dan untuk outputnya kita batasi dengan saklar atau kita untuk on off, jadi biar nggak otomatis tiba-tiba langsung nyala. Jadi kita biar bisa menyistem. Jadi ya tadi ya namanya manajemen, di manajemen atau diatur. Kalau menurut saya seperti itu ya, manajemen atau diatur. Jadi input dari aki sudah kita kasih on off juga. Jadi misalkan mau bleng wis semua, nah on semua, jadi juga bisa. Ataupun satu-satu dari atas ini juga bisa, jadi lebih efisien sekali, lebih efisien. Jadi kita tahu yang mana harus kita gunakan. Seperti satu sisi sini kita pakai lampu, ketika lampu tidak dibutuhkan jeglek jeglek sudah kita matikan dan semua lampu otomatis sudah mati. Dan ini untuk power ataupun apa ya biasanya ya, power atau lampu juga atau bagaimana, wis nanti mungkin ada tambahan yang lain. Inverter ya. Jadi lampu inverter ini nanti buat lampu yang parlet AC, jadi power dan lampu misal, nah itu kita langsung jeglekan otomatis sudah langsung mati gitu ya teman-teman. Dan ini untuk 8 volt, kok gak dikasih 5 volt mas? Karena kita pakai 5 voltnya di sini ya teman-teman. Jadi di inverter sudah kita kasih juga ini 500 watt, AC ini 220 ya, 320 atau 220 ya ini ya. Oh ini teman-teman, sorry kita, nah ini 230 volt AC ya, DC to AC. Jadi sangat efisien sekali menurut saya. Teman-teman mungkin bisa juga untuk membuat hal seperti ini ya. Ini kemarin cuma bayangan saja dan alhamdulillah sudah jadi, dan langsung kita coba hidupkan. Oke, kita cek untuk fan dan voltmeternya. Sorry untuk kabelnya memang pendek ya. Hidup lur, aman. Oke, coba kita suplai buat inverternya dulu. Kita cek buat inverter apakah memang berfungsi dengan optimal. Oke, ini output 12 volt masuk ke inverter ya. Ini teman-teman kabelnya. Jatuh. Ini kabelnya. Jadi kabel sudah kita pasang juga, sudah kita sesuaikan. Ini tadi saya lupa mau beli jepit yang ini ya, yang U gini, yang memang buat plat khusus. Jadi kelupaan tadi belanjanya. Oke, kita coba. Ini on off, kita sesuaikan sudah off. Oke, kita on kan. Dari power manajemennya sudah kita on. Kita on kan di inverter. Bunyi ya teman-teman, alhamdulillah. Dan mungkin untuk teman-teman nanti misalkan untuk membongkar dan memasang harus sesuai dengan urutan, karena itu sangat berpengaruh juga untuk kestabilan tegangan. Jadi sangat diharapkan betul. Jadi untuk mematikan seperti ini, dan ini langsung kita matikan gitu aja ya. Kita coba untuk langsung kita matikan aja ya dari sini. Oke, kita gini kan, kita on kan, langsung coba kita matikan dari sini aja. Itu ya teman-teman, mungkin terdengar bunyi nying. Nah itu mungkin suplai yang masuk atau suplai yang sisa-sisa suplai yang masuk itu masih ada ya, jadi meninggalkan sinyal. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Coba kita on kan langsung otomatis. Nah bunyi ya teman-teman. Coba kita off kan, kita hidupkan. Kita hidupkan di power inverter, tidak ada bunyi ya. Jadi memang harus step by step atau urut seperti itu. Oke, untuk inverter sudah kita biarkan saja untuk inverternya, biar dia pemanasan juga sebelum nanti mensuplai apa yang dibutuhkan. Oke, kita ambil satu kabel ini untuk lighting teman-teman. Jadi di sini dia untuk lighting dari beam.
parlet, sorry, BIM ini ya. Jadi ini untuk modul suplai 12 volt ini ya kabelnya. Oke, kita suplai langsung. Oke lur, kita hidupkan sekalian. Kita urut kabelnya. Kita matikan ya. Otomatis langsung mati. Kita hidupkan. Sangat minimalis sekali ya teman-teman. Jadi ini baru pertama kali saya mengaplikasikan hal ini, ternyata alhamdulillah terwujud gitu ya. Saya kira mungkin ada kekurangan-kekurangan, toh alhamdulillah ini untuk pembagian voltase jauh lebih aman ya. Oke, kita matikan. Jadi nanti untuk sistem lampu yang bagian bawah nanti juga kita atur, jadi kita bagi juga gitu teman-teman. Oke, kita matikan di sini dulu. Oke. Ini untuk yang 8 volt. Jadi yang 8 volt mungkin nanti dibutuhkan untuk lighting saja. Jadi kita ya tergantung teman-teman ya. Jadi kebutuhannya, Mas aku butuh 5 volt. 5 volt mungkin nanti buat tas HP atau power supply yang memang dibutuhkan cuma 5 volt, atau running text seperti ini yang punya Mas Wildan. Running text itu 5 volt cuma buat ngecas. Nah, itu mungkin juga bisa. Karena di sini Mas Wildan sudah ada USB ya, tidak dibutuhkan sama sekali ya untuk yang 5 volt. Mungkin 8 atau 9 volt itu jauh lebih ya, jauh lebih penting untuk supply. Masih kalau buat lampu lah masih ngangkat lah ya. Mungkin nggak terlalu terang tapi cukup mengangkat dan berfungsi secara optimal kita teman-teman. Oke, kita matikan. Jadi itulah kegunaan dari power supply management ini. Oke, kita cabut untuk soketnya. Jadi input output teman-teman juga harus paham ya. Kalaupun paham, nanti untuk ke sistem yang lainnya insya Allah langsung cespleng di luar kepala lah istilahnya gitu ya. Pokok nggak rapi pas stabil ya. Jadi pas sehat, pas konsentrasi penuh seperti itu. Oke, jadi kita belum lihat ya tadi ya, belum lihat untuk voltase yang masuk apakah berkurang ya ketika dibagi. Oke, jadi nanti kita di akhir saja ketika sudah clear. Jadi kelupaan nggak apa-apa, atau mungkin berkurang juga nggak terlalu banyak ya, karena mungkin akinya juga fresh atau baru dan belum kita gunakan sama sekali ataupun nggak bekas ya gitu. Jadi masih tetap aman dan stabil untuk tegangannya gitu ya teman-teman. Oke, untuk menjabut sendiri mungkin teman-teman sudah tahu. Untuk menjabut aki kita utamakan plusnya dulu untuk yang dijabut ya, dan min sudah aman. Oke dulur, alhamdulillah power supply management atau power manajemennya sudah kita berhasilkan. Jadi alhamdulillah ini nanti kita langsung insya Allah coba ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di tayangan selanjutnya atau di video update selanjutnya. Jadi terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah support dan dukung serta tetap menunggu ya, stay dengan Malang Sound Miniatur. Terima kasih atas doa teman-teman juga. Mungkin yang saat ini bulan November ini di Instagram sudah kita update untuk beberapa updatean yang ini ya, truk miniatur dan sound full set punya Mas Wildan. Dan sebelumnya juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah follow Instagram Malang Sound Miniatur hingga 2000 atau 2K. Terima kasih juga, dan mungkin subscriber saya yang 300. Alhamdulillah wis saya syukuri. Jadi terima kasih semuanya dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di kala pandemi dan tentunya jaga kesehatan. Gitu saja ya teman-teman. Semoga kita tetap diberkahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.